Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan ya. Anak-anak, hari ini setelah pembelajaran tematik, kita akan belajar mata pelajaran budi pekerti. Materi tentang menyayangi dan menghormati. Siapa saja sih orang-orang yang harus kita sayangi dan hormati? Orang-orang yang harus kita hormati dan kita sayangi adalah keluarga. Siapa anak-anak? Keluarga. Menyayangi dan menghormati keluarga. Siapa aja? Ayo, menyayangi, menghormati keluarga. Ada siapa aja hai di dalam keluarga? Ada ayah, menyayangi dan menghormati ayah, menyayangi dan menghormati ibu, menyayangi dan menghormati saudara, menyayangi dan menghormati kerabat, menyayangi dan menghormati kakek dan nenek, menyayangi dan menghormati paman dan bibi. Ya, banyak ya saudara kita. Bahkan kita juga harus menyayangi dan menghormati semua orang, termasuk ibu guru, teman-teman kalian. Pokoknya kita harus saling menyayangi dan menghormati sesuai dengan Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling menyayangi semua orang di bumi ini. Untuk itu di video kali ini Ibu Milan akan mengajak anak-anak untuk membaca materi menyayangi dan menghormati. Anak-anak tolong perhatikan di rumah, dan anak-anak juga kalau yang sudah bisa baca ikuti ya. Yang bagian A, menyayangi dan menghormati keluarga. 1. Menyayangi dan menghormati ayah. Ayah adalah kepala keluarga. Pak Randy adalah ayah Tony. Setiap hari Pak Randy bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk menyekolahkan Tony. Pak Randy sangat menyayangi keluarganya. Tony sayang pada ayahnya. Tiap ayahnya pulang bekerja, Tony selalu menyambut ayahnya. Ia membawakan tas kerja ayahnya. Ia juga menyiapkan air minum untuk ayahnya. Nah anak-anak, perilaku terpuji Tony ini harus anak-anak contoh ya. Ketika ayahnya pulang, Tony menyambut ayahnya dengan baik. Tony menyiapkan minuman untuk ayahnya. Itu artinya Tony sangat menyayangi ayah. Ayah bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga loh. Di antaranya untuk menyekolahkan kalian. Untuk itu kalian harus sayang dan menghormati ayah ya. Baiklah, selanjutnya, menyayangi dan menghormati ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Ibu menyusui kita. Ibu merawat kita hingga kita tumbuh dengan baik. Ibu mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan berbakti. Bu Farida adalah ibu Tony. Tony sangat hormat pada ibunya. Tiap ibunya menyuruh, Tony selalu patuh. Tony juga sayang pada ibunya. Ia tidak pernah melawan perintah ibunya. Apa yang dilakukan Tony harus kamu tiru. Ya, harus ditiru ya. Jangan melawan perintah ibu. Jangan menjadi anak yang durhaka. Tuhan tidak menyukai anak yang durhaka pada orang tuanya. Jangan meniru Malin Kundang ya. Malin Kundang adalah contoh anak yang durhaka. Bacalah cerita berikut ini. Ibu Milan akan membacakan cerita Malin Kundang ya. Malin Kundang adalah seseorang yang durhaka kepada ibunya. Anak-anak jangan pernah melawan ibu ya. Takutnya nanti anak-anak jadi Malin Kundang loh. Oke, Malin Kundang. Pada suatu hari, di sebuah desa hidup seorang janda miskin yang tinggal bersama anaknya. Anak tersebut bernama Malin Kundang. Suatu ketika, ada saudagar kaya datang ke desa itu. Malin Kundang meminta izin kepada ibunya supaya bisa ikut saudagar pergi berlayar ke negeri seberang. Ibunya merestui kepergiannya. Meski dengan berat hati, Malin Kundang pun pergi berlayar. Setelah sekian tahun, Malin Kundang akhirnya kembali. Ibunya sangat senang melihat Malin Kundang. Tapi Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Dia durhaka kepada ibunya. Dia marah dan menghina ibunya.
lagi berlayar. Ibunya sangat sakit hati. Akhirnya ibunya pun berdoa kepada Tuhan supaya Malin Kundang dihukum. Ibunya berdoa, ya Tuhan, telah dia menjadi batu. Itulah hukuman bagi anak yang durhaka. Anak-anak itu artinya anak-anak tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu dan ayah. Harus menuruti semua perintah orang tua. Ya anak-anak ya, soalnya doa orang tua itu akan diijabah loh oleh Allah. Mau nggak anak-anak dikutuk menjadi batu? Nggak mau kan? Nah, selanjutnya ya halaman 57. Menyayangi dan menghormati saudara. Sesama anggota keluarga harus saling sayang dan rukun. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar dan berkelahi. Tony pun demikian. Tony sayang pada Tito. Tony dan Tito selalu rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Tony dan Tito selalu bermain bersama. Jadi kakak dan adik itu harus bermain bersama ya. Tony menjaga Tito saat ibu pergi ke pasar. Ibu senang pada Tony. Tony selalu rukun dengan saudaranya. Anak-anak harus rukun ya dengan adik ataupun dengan kakak kalian. Jangan pernah bertengkar. Kalau misalkan bertengkar, langsung minta maaf ya. Selain kita harus menyayangi ayah, ibu, saudara, kita juga harus menyayangi kerabat. Anak-anak perlu kita ketahui kembali. Kerabat adalah orang yang memiliki Hubungan saudara dengan kita, hubungan darah dengan kita. Contohnya, itu adalah kakek dan nenek. Bibi dan paman juga termasuk kerabat loh. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, selanjutnya kita baca menyayangi dan menghormati kerabat. Bila liburan tiba, Wati, Tony, dan Tito menginap di rumah kakek dan nenek. Ayah dan ibu mengizinkan. Kakek pandai mendongeng, seperti Kancil dan Pak Tani. Mereka senang didongengkan. Wati, Tony, dan Tito sayang kakek. Mereka juga sayang nenek. Setiap berkunjung, mereka selalu membawakan oleh-oleh kesukaan nenek. Kakek paling suka jeruk, nenek paling suka roti. Nah, selanjutnya, menyayangi dan menghormati kakek. Pada suatu hari, paman dan bibi berkunjung. Wati, Tony, dan Tito senang. Mereka menyambut paman dan bibi. Wati membantu ibu menyiapkan minuman. Tony dan Tito membantu ibu menyuguhkan makanan kecil. Wati, Tony, dan Tito tidak nakal. Mereka tidak gaduh. Sewaktu bibi meminta tolong untuk membelikan makanan ke warung, mereka patuh pada perintah bibi. Paman dan bibi senang berkunjung ke rumah Wati, Tony, dan Tito. Namun mereka harus pamit karena hari sudah sore. Wati, Tony, dan Tito melepas kepergian paman dan bibi mereka. Anak-anak, untuk tugasnya, silahkan kerjakan tugas di halaman 60 1-5. Nah, langsung dijawab di buku tulis dan kirimkan kepada ibu guru kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar membaca, anak-anak juga sudah belajar menyimak penjelasan ataupun teks bacaan yang Ibu Milan bacakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.